Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanggal 17 Ramadan menyimpan banyak catatan sejarah yang seorang muslim perlu ketahui. Selain dapat menambah wawasan, berbekal pengetahuan ini juga dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi. Lantas apa saja peristiwa penting pada 17 Ramadan? Salah satu peristiwa penting 17 Ramadan yang sudah begitu termasyhur di kalangan umat Islam adalah nuzulul Quran. Selain itu, pada tanggal ini juga perang Badar Kubro, pecah antara umat Islam dan kafir Quraisy. Pun juga tanggal 17 Ramadan menjadi momen duka atas wafatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan berikut ini rangkuman cerita mulai dari nuzulul Quran, perang Badar, hingga meninggalnya Siti Aisyah radhiyallahu anha pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama, nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah momen ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, antara dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun dari Baitul Izzah ke dunia. Namun bukankah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dengan jelas bahwa Al-Quran turun saat malam Lailatul Qadar? Informasi ini tercatat dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Para ulama kemudian memiliki pandangan yang berbeda tentang penafsiran damir hu di ayat pertama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang perawi hadis terkenal, menerangkan bahwa Al-Quran memang diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan. Akan tetapi untuk turunnya ke bumi, hal ini terjadi secara berangsur-angsur. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi juga memiliki pendapat serupa. Tidak ada perbedaan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan seperti penjelasan kami. Maka Al-Quran terlebih dahulu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur tentang perintah, larangan, dan sebab-sebab lainnya. Demikian itu terjadi selama 20 tahun. Lantas dari mana tanggal 17 Ramadan itu muncul? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan sekitar tahun 608 sampai 609 Masehi. Kala itu Rasulullah SAW yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hiro ketika Jibril datang membawa wahyu. Kini di Indonesia 17 Ramadan selalu diperingati dengan kegiatan nuzulul Quran. Kegiatannya pun bermacam-macam, mulai dari khataman Quran hingga pengajian. Kemudian yang kedua, perang Badar. Tahukah bahwa perang Badar juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan? Dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad SAW dan pasukan Islam mempersiapkan pasukan dan arena pertempuran pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Keesokan harinya pasukan Quraisy yang malam sebelumnya menetapkan di wilayah Al-Udwatul Khuswa mulai turun memasuki lembah Badar. Kedua belah pasukan terlibat berhadap-hadapan dengan tekad yang kuat. Pasukan Islam dengan 300 orangnya, sementara pasukan Quraisy diperkuat 1000 bala tentara. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang dari pasukan Quraisy, maju dan bertekad untuk minum dari kolam air yang dikuasai umat Islam. Tanpa menunggu lama, Hamzah bin Abdul Muthalib menghadang dan membunuhnya. Bara api yang telah tersulut menyala lebih terang lagi tak kala adu tanding kesatria antar pihak dimulai. Dari pihak Quraisy ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Rasulullah SAW mengutus Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk meladeni tantangan tersebut. Ketiga pasukan Quraisy tersebut tewas di tangan kesatria Muslim. Namun Ubaidah bin Al-Haris tertebas kakinya dan tak lama kemudian wafat di tempat bernama Asy-Syafra. Perang campuh lalu dimulai dengan sengitnya. Ringkasnya pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Islam. Korban yang jatuh di antara kaum Muhajirin dan Ansor adalah sejumlah 14 orang. Sementara dari kaum Quraisy mencapai angka 70 orang. Ditambah lagi adanya 70 tahanan dari pihak Quraisy.
Yang ketiga, wafatnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah ini mendapat gelar Ummul Mukminin yang artinya ibu dari orang-orang mukmin. Ia juga merupakan satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi ketika masih gadis. Adapun yang lain maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nikahi dalam keadaan janda. Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad yang ketiga setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah. Ia merupakan pribadi yang haus ilmu, seorang periwayat hadis yang unggul, memiliki kecerdasan dan keluasan ilmu, hingga pribadi yang tegas dalam syariat Islam. Siti Aisyah dikabarkan wafat pada malam Selasa 17 Ramadan tahun 58 Hijriah usai menunaikan sholat witir. Adapun sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa sang Ummul Mukminin wafat pada tahun 57 Hijriah dalam usia 63 tahun. Jasadnya disolatkan oleh banyak sahabat Ansor, termasuk Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang kala itu menjabat gubernur Madinah. Jenazahnya kemudian dikuburkan di kuburan Baqi yang berlokasi di Madinah. Nah, itulah beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, mulai dari nuzulul Quran hingga wafatnya Aisyah radhiyallahu anha. Semoga menambah wawasan kita sebagai umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.